أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan wajah-wajah teduh ahli syurga semuanya. Yang semoga selalu dijaga Allah istiqomah sampai husnul khatimah. Al-Quran Allah berfirman, ayat yang sangat masyhur, sering kita dengar dan kita ulang-ulang. Di antaranya akan ada datang suatu masa di mana besok harta kita tiada lagi berguna, anak-anak kita tiada lagi bermanfaat, kecuali siapa yang dia datang ke pangkuan Allah, dia pulang membawa qalbun salim, membawa hati yang selamat. Apa hati yang selamat? Hati yang gak pernah dengki sama nikmat yang Allah kasih sama orang lain. Tetangga beli rumah gak tiba-tiba tipes. Tetangga beli mobil baru gak tiba-tiba stroke. Tapi dia yang setiap kali ngelihat nikmat yang Allah bagi kepada hambanya yang lain, dia yang lisannya langsung mengucap Alhamdulillah. Makanya ada 3 cara supaya hati kita selamat. 3 cara itu apa aja? Yang pertama, sering-seringlah mengucap Alhamdulillah. Yang kedua, sering-seringlah kita melihat yang di bawah kita, sebagaimana kata Nabi, unzur ila man asfala minkum wala tanzur ila man huwa fauqakum fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallah. Sering-sering kita ngelihat yang ada di bawah kita dalam urusan dunia. Jangan terlalu sering melihat ke atas dalam urusan dunia. Karena kalau ngelihat ke atas, leher kita akan capek, hidup kita pun gak pernah tenang. Tapi kalau kita melihat ke bawah, muncul rasa syukurnya, muncul menyenangi apa yang Allah tetapkan di hidup ini. Maka kalau kita mau punya hati yang selamat, punyai yang pertama sering ucap apa tadi? Alhamdulillah. Yang kedua, sering-seringlah kita untuk melihat ke bawah dalam urusan dunia. Tapi urusan akhirat gimana Ustadz? Urusan akhirat lihat ke atas. Ada sahabat kita rajin berderma, rajin bersedekah setiap Jumat, rutin berbagi nasi box atau apapun itu. Kita kalau bisa lampaui dia. Tapi kalau misalkan qadarullah kita melihat dia lebih dalam urusan dunia, mau kita bersemangat supaya kita bisa lebih baik dalam beramal salih juga gak apa-apa. Karena Nabi juga bersabda, sabda Nabi, 2 orang yang boleh kita iri padanya. Iri di sini, iri positif. Siapa aja? Dengarkan sabda Nabi yang satu ini. La hasada illa fitnatain. Gak boleh hasad, gak boleh iri positif kecuali kepada 2 pihak. Yang pertama, rajulun atahullahu hikmah yu'alliman nas ana al-laili wa ana an-nahar. Yang kedua, rajulun atahullahu malan fasalatahu ala halakatihi fil haqq. Kita boleh iri, satu kepada mereka yang diberi ilmu, lalu dengan ilmunya mengajarkan manusia pagi, siang, sore, malam. 2, kita boleh iri kepada beliau yang diberi harta, lalu rajin berderma pagi, siang, sore, malam. Di jalan yang hak, di jalan yang benar.
Jadi agar hati kita selamat, miliki apa yang tadi di awal alhamdulillah, yang kedua sering melihat yang ada di bawah. Yang ketiga, cara agar Allah karuniai kita, illa man atallaha biqalbin salim. Supaya hati kita tuh hati yang selamat, sering-sering kita membuat diri kita jadi hamba yang lebih baik. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, hari esok harus lebih baik dari hari ini. Sebagaimana sering sekali ahli hikmah mengatakan kalimat yang barusan. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, hari esok lebih baik dari hari ini. Maknanya, mau tidak mau seorang muslim mukmin dia mesti memacu dirinya untuk jadi hamba yang lebih baik. Karena itu juga Allah berfirman dalam Al-Quran yang selalu sering kita hafal. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntung orang-orang yang mau introspeksi diri. Selalu sukses, berhasil, pasti menang orang-orang yang mau evaluasi diri. Zakkaha, terus mensucikan dirinya, terus upgrade dirinya. Wa qad khaba man dassaha. Tapi kalau kita nggak mau introspeksi diri, nggak mau upgrade diri, kita akan merugi. Dari hari ke hari kita selalu sama, pasti kita akan merugi. Maka sahabat jiwa yang disayang Allah, amalkan 3 hal tadi agar Allah karuniai kita hati yang selamat. Pertama, sering-sering ucap alhamdulillah dari dalam hati. Ucapan alhamdulillah dari dalam lubuk hati yang paling dalam. Apa Nabi bersabda? Sabda Nabi, walhamdulillah tamlaul mizan. Seringnya kita mengucap alhamdulillah, timbangan kebaikan kita tuh akan penuh luar biasa. Karena sepowerful dan seberdampak itu ucapan alhamdulillah. Yang kedua, sering-sering melihat yang ada di bawah. Yang ketiga, ayo kita jaga diri kita sama perbaiki hati kita. Insya Allah kita akan dapatkan apa yang Allah firmankan. Illa man atallah biqalbin salim. Allahu Akbar walillahil hamd. Ibunda sekalian, hadirin sekalian, ayahanda, sahabat, jiwa semuanya yang dimuliakan Allah. Kalau suatu hari nanti Allah hadirkan kepada kita kebaikan, maka jangan pernah lupakan kebaikan itu, kembalikan kepada Allah. Agar kebaikan yang kita terima tidak membuat kita congkak, sombong dan tinggi hati, tapi membuat kita punya hati yang selamat. Barakallahu fiik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat jiwa, ketenangan hidup adalah hal yang paling diinginkan oleh setiap manusia. Dan dalam Islam ada banyak ajaran, ada banyak tuntunan untuk mendapatkan hidup yang tenang. Di antaranya adalah dengan banyak beristighfar kepada Allah, dengan membasahkan lidah untuk berzikir dan menjaga keikhlasan hati. Maha baik Allah yang telah menganugerahkan kepada kita buku pedoman dalam hidup, yaitu Al-Quran, yang menjadi tuntunan bagi kita untuk dapat menjalani kehidupan yang tenang dan bahagia. Sahabat jiwa, kita masih akan mendengarkan hikmah dari para guru kita. Setelah ini kita akan mendengarkan ceramah dari Kiai Haji Sumano Syafi'i. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Kiai, apa nanti yang akan disampaikan kepada para jemaah? Yang utama dan pertama adalah persiapan kita menghadap kepada Allah dengan membawa hati yang bersih dan suci. Karena itu adalah modal utama dari seluruh amal kebajikan dan kebaikan kita yang akan menjadi bekal kita di hadapan Allah. Baik, insya Allah nanti setelah ini kita akan mendapatkan banyak pelajaran. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Renungan Jiwa. Bagaimana kita bersihkan hati kita? Jauhkan tadi sifat hasud, sifat dengki, sifat ria, sifat takabur, sifat sum'ah. Jangan lagi tertanam dalam jiwa kita. Sebanyak amal kita pun yang kita perbuat, kalau kita ria, Allah tidak akan terima amal ibadah kita.
Siapa nanti yang akan membantu kita? Siapa nanti yang akan bisa menolong kita? Sedang sementara seluruh karunia nikmat yang Allah berikan, Allah akan minta pertanggungjawaban di hadapannya.